Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas ya sebuah saham yang di request sama teman gua, yaitu saham Atik. Saham Atik. Oke, saham Atik. Ya, kita lihat di sini kalau dari apa namanya? Informasi dari dia nyangkut dan punya average di harga seribuan. Ya seperti biasa dia apa namanya bertanyalah apakah masih layak untuk di hold atau dijual atau mau di average down gitu ya. Oke, kita coba bahas dah nanti seperti biasa ya kayak di saham agro kemarin. Kita akan coba ulik ya. Sebelumnya disclaimer dulu, ini bukan anjuran untuk beli saham atau menjual saham Atik ya. Jadi ini kita coba review aja dari sudut pandang gua yang pengetahuannya juga terbatas lah ya. Jadi kita coba aja seperti apa gitu ya. Oke, pertama-tama kita cek profil. Jadi mungkin ini bisa jadi apa namanya ya, edukasi ya. Intinya sih ini kalau gua mau masuk suatu saham ya gua biasanya cek profilnya dulu gitu ya, baru lanjut ke eh, key statistiknya biasanya gitu. Jadi kita cek dulu nih dia bergerak di sektor apa nih. Oke, kalau yang terlihat di sini ya, dia berarti berkaitan dengan teknologi ya. Jadi banyak ternyata apa nih bidangnya gitu ya, dari mulai konsultasi sistem itu, lalu juga di sini ada layanan outsourcing. Oke. Nah ini menarik juga nih. Jadi punya anak usahanya lumayan banyak ya. Ada 55 gitu ya. Oke, jadi 5 anak usaha dan dari 5 itu ada 50 lagi anak usahanya ya. Jadi cucu usaha gitu. Menarik, menarik, menarik. Oke, kalau dibilang momentumnya harusnya ada ya momentum teknologi nih. Memang setelah pasca pandemi gitu ya, em, orang jadi lebih apa nih, lebih intens lah dengan teknologi gitu ya, dengan gadget gitu ya, karena mulai dikenalkan eh, sistem kuliah daring gitu ya, lewat Zoom. Dan ya menurut gua jadi lebih, setelah pandemi itu orang malah jadi lebih aware lah sama teknologi, dan sepertinya memang di masa yang akan datang gitu ya, jadi pasti akan dibutuhkan gitu. Nah, kita lihatlah. Ini ada webnya. Kita coba buka. Harusnya kalau perusahaan IT ya, webnya nggak template-template banget lah gitu ya. Harusnya lebih oke ya. Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja lah. Oke. Hmm, oke. Menarik sih tampilannya ya. Gitu. Tampilan webnya serasa
aplikasi gitu ya. Jadi di sini udah ada tentang kamu investor. Oke, berarti menurut gua dari sisi ini dia cukup menjawab lah. Berarti memang oke, ini kita masih lihat di sini sepertinya ini anak usahanya ya, subholding. Oke, ini anak usahanya dia ada satu KPSG ya, sebagai layanan, lalu ada CTI Group, solusi cloud dan platform digital. Oke. Sepertinya di CTI Group ini menarik untuk dibahas karena solusi cloud ini biasanya berhubungan dengan data center ya. Yang mana memang lagi agak apa nih ya? Lagi agak apa sih namanya? Lagi agak seksi lah ya sektor data center ini gitu. Jadi menarik. Solusi kami customer experience. Oke. Jadi kalau dia bilang perusahaan IT tapi webnya terlalu template gitu ya, itu perlu dipertanyakan. Ini sepertinya dia prepare ya. Jadi memang dia punya web disiapkan untuk khusus tampilan mobile juga gitu ya. Oke, itu. Apa lagi nih? Oke, namanya Anabatik ya. Anabatik Holding. Oke nih. Cuma di sini cuma ada 2 ya. Kalau tadi kan dia bilang di eh apa namanya? Informasi sekilas itu ada 5 ya. Tapi ini kadang informasi yang di Stockbit itu dia bisa jadi kurang diupdate gitu ya. Kadang suka gitu ya. Jadi perusahaannya mungkin udah berkurang dari 5 itu. Nah, mungkin cucu usahanya juga udah berkurang tapi di sininya belum diupdate. Kadang gitu sih. Kadang suka seperti itu gitu. Kadang juga perusahaannya udah berubah nih, apa 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 sih namanya, sektornya udah berubah misalkan karena akuisisi, tapi di sininya masih gitu-gitu aja, masih yang lama, bisa jadi kayak gitu kadang. Oke, nah jadi saran gua buat temen gua nih, jadi lo lihat aja nih di webnya itu gimana visi misinya. Oke, nah tidak lupa nanti kalian juga cross check ya di Google atau tanya di ChatGPT gitu ya tentang orang-orang ini ya. Jadi dari Reiko Kawaguchi nih, Adriansa gitu-gitu. Itu kalian cek lah. Keywordnya biasa gue cukup hanya ketik namanya, spasi kasus atau spasi korupsi gitu ya. Nah biasanya kan kalau memang terjerat kasus atau eh, korupsi, nah itu beritanya muncul tuh gitu. Nah itu kalau kalian googling dan aman ya, mungkin itu salah satu yang bikin tenang lah ya. Jadi nggak apa namanya, nggak bikin was-was lah kalau namanya ternyata udah ada di list berita korupsi ya, ngapain dibeli gitu ya. Artinya bisa jadi malah kurang menarik lah kalau menurut gua. Oke, tuh ini ada foto-fotonya. Perjalanannya menarik, nanti kalian bisa ikutin dari 2003, dari 2002 malah ya. Nih, hadir dengan integrator teknik akuisisi. Oke, 2023 mendirikan CTI. Oke, jadi kalau perusahaan yang pertama itu yang KSPG apa tadi? Itu dia mengakuisisi. Jadi perusahaannya udah ada, dibeli. Nah, kalau CTI ini
apa namanya, didirikan. Jadi dari nol dibangun perusahaan distributor. Kalau distributor berarti kan jualan ya gitu. Jualan barang apa aja tuh yang harus dicari tahu lagi. Oke, kembali bisnis ke aplikasi mission critical untuk industri layanan keuangan. Oke, gua kurang begitu paham. 2006, 2013. Mungkin sekilas jadinya dia sekarang bisnis ke aplikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan. Mungkin gampangnya seperti itulah. Menjajaki bisnis internasional itu juga perlu didalami seperti apa. Apakah dia punya cabang di luar negeri gitu ya. 2015 baru IPO berarti. IPO di 2015. Berarti genap 10 tahun nih gitu ya. 10 tahun sudah. Lanjut 2017 menjadi perusahaan induk. Oke. 2018 menerbitkan obligasi convertible. Oke, menarik. Obligasi convertible ini setahu gua surat utang tapi dibayarnya dengan saham. Ya, nanti kalian googling lagi deh. Kalau gue salah takutnya. Mohon dikoreksi. Setahu gue itu ya convertible bond kalau nggak salah nama familiar ya. Jadi obligasi convertible ini jadi si anak batik pinjam dana lalu ngutang lah ya, ngutang lalu dia hutangnya tidak dibayar dengan uang lagi tapi dibayar dengan saham. Nah, kenapa menarik? Nanti saat convertible itu yang perlu diperhatikan nanti dia ada di harga berapa tuh si kreditor yang punya convertible bond ini saat nanti jatuh tempo dan harus apa namanya menerbitkan saham baru untuk convertible bond ini. Nah, itu ada di harga berapa gitu ya. Apakah dia ada di harga 1000? Kalau di harga 1000 sekarang 400 kan menarik tuh. Lalu atau di harga dia IPO, nah gue belum tahu, belum kita lihat ya nanti harga IPO-nya berapa gitu. Atau di harga sekarang atau di harga lebih bawahnya lagi. Nah, itu masih misteri. Ya, itu justru buat gue menarik untuk diulik gitu ya. Ya buat kalian yang udah punya sahamnya ya harus mau cari tahu tuh gitu. Jatuh temponya kapan dan di harga berapa gitu ya. Biasanya kalau jatuh temponya sih ada, cuman harganya kadang masih belum gamblang gitu ya. Oke, terakhir 2023. Oke, apa yang dilakukan? Konsolidasi untuk mengintensifikasi bisnis, kembali fokus pada infrastruktur IT dan penyedia lain. Oke, ini menarik lagi. Banyak banget yang menarik ya. Artinya sepertinya dia merubah fokusnya ya, yang tadinya ke aplikasi layanan keuangan sekarang ke infrastruktur IT dan penyedia layanan cloud. It means buat gue mungkin data center kali ya, gitu ya. Layanan cloud itu gampangnya gimana ya? Cloud awan, awan itu ada di mana-mana ya. Jadi kita bisa mengakses data kita dimanapun kita berada. Kayak gitulah layanan cloud gambarannya ya. Jadi berarti kan si Ana Batik ini harus menyediakan server ya,
server yang menyimpan data kita yang bisa diakses sama kita kapan saja dan di mana saja. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, semoga tergambar. Lumayan panjang juga ini. Udah 15 menit ya. Gile. Nah, oke, berarti nih tadi benar ya, dia ekspansi ke 3 negara tuh. Berarti selain di Indonesia dia punya 2 negara lagi. 32 perusahaan. Oke, berarti ada update ya. Tadinya ada 55, sekarang jadi tinggal 32. Gitu. Berarti ada efisiensi. Efisiensi yang menurut gua harusnya yang bagus ya. Artinya itu mungkin di awal dia coba semuanya, dan yang ternyata yang gagal-gagal, yang perusahaan-perusahaan yang akhirnya merugi, daripada dipertahankan, kemungkinan dijual, dilepas, atau ya nggak dilanjutin aja gitu. Ya, oke, intinya gitu ya. Jadi bertransformasi dari 55 jadi 32. Rekanan prinsipal, ini berarti tadi ya terkait mungkin distributor seperti itu. Nah, itu dia punya rekanan-rekanan yang sudah terjamin lah gitu ya. Mungkin dia bisa kerjasama dengan Cisco, dengan apa lagi ya, produk-produk IT lah gitu. 3.000 rekan bisnis. Oke, ini juga menarik karena dia perusahaan jasa gitu juga ya. Berarti kemungkinan kita harus cari tahu kliennya dia siapa aja gitu ya. Keuntungan terbesar dia itu didapatnya dari mana? Tadi kan udah banyak tuh 32 perusahaan ya. Dari perusahaan mana yang paling besar dan itu bergerak di bidang apa gitu ya. Jadi perlu, ini kayaknya menarik banget untuk diulik ya ternyata. Kita harus baca laporan keuangannya dulu kali ya nih. Untuk mencari tahu, mungkin ya biasa di laporan keuangan tuh dijelasin ya perusahaan A menghasilkan berapa, seperti itu. Seperti itu ya. Dan kliennya siapa aja gitu ya, karena berarti kan dia menggantungkan diri dengan kliennya ya gitu. Kalau klien-kliennya perusahaan yang besar, artinya apa ya, menarik lah gitu. Jadi kemungkinan untuk jadi partner yang sustain lebih terjamin gitu ketimbang perusahaan-perusahaan kecil misalkan, seperti itu. Tapi juga perlu diperhatikan lagi tuh, perusahaan besar itu kalau ternyata aneh-aneh gitu ya, akhirnya malah jadi goyang urusannya, malah itu akan berdampak juga ke si anak batik ya, karena kan penghasilan dia bergantung dari perusahaan besar itu misalkan gitu. Jadi menarik untuk diulik lebih dalam lagi. Oke, mungkin gua nggak akan sampai ke situ dulu kali ya, akan kepanjangan juga. Kita kembali ke Stockbit aja. Oke, yuk, intinya gue percaya ini perusahaan IT yang oke lah gitu ya, dilihat dari webnya ya gitu. Oke, harga IPO 700 ya. Di harga sekarang berarti kan udah ketinggian gitu. Kalau enggak, masih murah. Masih di bawah harga IPO maksud gue. Di harga dia tuh di 1.000 tuh ketinggian maksud gue. Jadi kalau lo mau average sampai ke 700, bisa tuh. Misalkan lo beli 1 juta lot di 1.000, nah di 400 lo beli 1 juta lot lagi tuh. Nah itu akan jadi average di 700 gitu. Dengan lot yang sama belinya ya. Itu kalau lo mau punya average harga di 700 ya. Artinya ya lo kalaupun nyangkut ya bareng-bareng dengan orang-orang yang beli di harga IPO lah gitu. Bukan yang beli di harga pucuk gitu.
Oke, perlu diperhatikan lagi. Oke, masyarakat non marketnya menarik, di bawah 10% ya, gitu. Oke, oke. Em, Arta, ada Arta Investama. Oke, gue kalau denger Arta itu em, apa namanya? Keingetnya itu adalah grupnya Arta Graha gitu-gitu ya. Punyanya siapa sih? Lupa gue lagi namanya. Adalah sembilan naga itu juga lah, siapa namanya ya? Tommy Winata ya kalau nggak salah. Nah itu gue nggak tahu ini punya dia juga atau bukan. Nah, nanti di googling sendiri aja ya. Biar udah anjir udah 20 menit nih coy. Tapi gue masih pengen lanjut dulu nih. Direksi direksi dan komisaris Antonius David 5. Oke. Nah ini semua orang ini kalian cari di Google tadi seperti yang gue bilang ya. Tuh, gitu. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 malah ya. Nah tapi gue nggak tahu nih masih berjalan semua atau enggak. Perlu diperhatikan lagi tuh di laporan keuangannya. Oke, ada yang menarik lagi yaitu di Dewan Komisaris ada orang yang cukup kredibel yaitu Bapak Ignatius Jonan ya, mantan apa mantan dirut PT KAI ya, yang merubah citra PT KAI. Oke, menarik nih tambahan lagi. Jadi cukup menarik dari sisi kualitatifnya, dan dari sisi kuantitatif kita coba cek insider. Pernah red issue juga ternyata. Oke, kita lihat di terakhir aja itu di 2024 Handoko itu nambah posisi. Oke, nggak terlalu gimana-gimana. RUPS, oke, biasa dividen, ada nggak dividen? Oke, dari 2016 sebenarnya rutin sampai berhenti di masa pandemi gitu ya. Jadi di 2020 masuk pandemi dia stop. Itu bagus menurut gua. Jadi memang di masa pandemi itu justru apa namanya, perusahaan-perusahaan IT ini sedang bertumbuhnya gitu ya. Jadi butuh dana yang lebih besar untuk ekspansi lah menurut gua. Jadi keputusan untuk tidak bagi dividen menurut gua bagus gitu ya. Seperti itu. La. Perbandingan gua kurang tahu, banyak sih, nanti cek lagi. Finansial. Nanti aja diuliknya dah. Langsung ke key statistik, udah 23 menit. Oke, dari kuartalan meningkat ya. Kuartal 1 2024 dibandingkan 2025 itu meningkat 19 miliar ya. Berarti 50% lebih gitu ya. Jadi menurut gua oke di laporan di 2025 gitu ya. Tapi kalau disetahunkan masih kurang, masih di bawah dari 2024. Jadi kita perlu perhatikan lagi nanti di kuartal 2-nya seperti apa. Kita cek histori ya. Jadi dia itu dari 2015. Oke, nggak ada 2015, nggak ada datanya, adanya 2016. 2016 dia cuan 40 miliar, 2017 35, 2018 turun jadi 10, 2019 turun cukup drastis juga sampai ke 4.
2020 dia merugi parah, 2021 merugi tapi membaik dari tahun sebelumnya. Artinya ini memang terpengaruh dengan pandemi juga kali ya. Gitu. Oke, nah di sini kalau kita lihat 5 tahun terakhir ya berarti dia nih ada kenaikan kurang lebih di tahun 2020 2021 ya. Gitu. Justru malah naik gitu kan. Oke, di 2022 dia jadi turnaround company akhirnya kembali untung dan menjadi keuntungan terbesar dalam sejarahnya dia gitu setelah listingnya gitu. Di 2023 tambah gila lagi cuannya gitu, naik hampir 300%. Namun di 2024 kemarin turun gitu. Dan di 2025 kita nggak tahu. Oke, itu dari segi keuntungannya ya. Lalu market cap kecil menarik menurut gua. Jadi potensi untuk ngegedeinnya memang lebih mudah gitu ya. Mau dikerek ke berapa? Ke 2000 misalkan dari harga sekarang berarti naik 5 kali ya, 5 kali. Paling baru jadi 5T. 5T atau 4,5T lah market capnya gitu. Masih masih termasuk small cap gitu ya, masih di bawah 10T gitu. Jadi menarik, gue biasa memang lebih suka ke market cap yang lebih kecil lah ya. Oke. PI oke, seperti biasa standar apa ya? Standar umum lah ya, orang bilang kalau PI-nya di bawah 10 itu menarik. Oke, itu menarik. Karena masih di bawah 5 dan di bawah 4. Lalu di sini PBV. Nah, PBV-nya sayangnya di harga sekarang itu udah di PBV 2 ya, artinya udah 2 kali lipatnya tuh. Kalau Anda aja PBV-nya di bawah 1 ini menarik banget gitu. Oke, lanjut. Berarti dia punya harga asli. Nah, oke ini buat teman gue. Jadi dia punya harga asli itu ada di Rp187. Berarti di harga sekarang itu udah 2 kali lipatnya gitu. Itu mungkin kalau lo mau pertimbangkan dari harga asli itu mungkin bisa dibilang agak lebih mahal gitu. Tapi dibandingkan dengan harga IPO tadi ini masih di bawah harga IPO-nya. Oke, kita pastikan dulu di balance sheet. Oke, total ekuitas sangat kecil, nggak sangat kecil, kecil ya, maksudnya cukup kecil lah, di 434 miliar dan punya hutang berbunga 1,2 triliun. Nah ini bisa jadi nggak aja apa, kalau lupa gue, kalau saham syariah itu maksimal 2 kali lipatnya ya, apa 3 kali ya, lupa gue. Jadi kalau misalkan 2 kali lipatnya, ini udah lebih dari 2 kali lipatnya. Jadi udah masuk ke hampir 3 kali lipatnya dari total ekuitas yang dia punya gitu. Jadi ya agak gimana gitu ya, utangnya cukup lumayan gitu. Jadi oh iya tadi dia convertible bond, jadi mungkin gue nggak tahu nih nanti gimana, apakah akan jadi saham tuh tadi. Oke. Ya intinya kalau dari sisi itu menurut gua agak kurang oke ya. Dari sisi balance sheet gitu. Jadi ekuitasnya 400 tapi utangnya 1,2 gitu. Kalau total liabilitas ada 3 triliun malah ya. Tapi yang perlu diperhatikan ya ini ya, yang debt ya. Debt itu kan berarti pinjaman berbunga ya, utang berbunga itu yang harus dikurangin. Oke,
Tapi dia punya cash tuh 600 miliar ya. Jadi ya oke lah menurut gua. Masih bisa lah dibayar setengah dulu gitu. Oke, itu udah 30 menit. Mungkin ini video terlama gua. Nggak tahu bisa diupload apa enggak nih kalau kepanjangan. Terakhir dianalis kita ambil 10 tahun terakhir. Kalau dilihat dari PI itu minnya dia itu ada di, waduh gila, kurang masuk akal ya, sampai 4.000 gitu. Oke, kita skip aja kalau dari PI, kita dari PBV aja. Oke, kalau dari PBV, oke, dia itu punya rata-rata PBV-nya 22 kali. Nah, kalau tadi cuma baru 2 kali, berarti kan ada potensi eh, naik. Kalau misalkan rata-ratanya di 22 gitu ya, berarti di harga sekarang tuh jauh murah banget gitu ya. Artinya sangat-sangat murah gitu. Di bawah itu harganya. Ini karena di 2019 nih sempat naik gila-gilaan ya. PBV-nya bisa sampai hampir 1.000 kali gitu. Oke, kita skip ke 5 tahun aja biar agak waras. Ya, biar agak waras, dia adminnya ada di 8 kali gitu. Kalau tadi ada dua kali berarti masih ada kesempatan untuk naik ke 4 kali lipatnya tuh. Kalau memang rata-ratanya di situ. Itu PBV kalau 3 tahun. Oke, 3 tahun 13. Oke, kita ambil min yang terendah tadi ya. Jadi rata-rata PBV dia kalau pakai yang 10 tahun itu kayak nggak masuk di akal karena di 2019 itu digorengnya gila-gilaan. Lalu di mana nih? Di 2000 kalau di 5 tahun ke belakang itu masih masuk akal ya, PBV 8 kali. Lalu di kalau 3 tahun itu di 12 kali. Kita ambil yang paling rendah aja lah. Anggaplah rata-ratanya di 8 kali. Berarti harga 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 wajar secara analis itu ada di 8 kali berapa tadi harga aslinya. 8 dikali harga asli itu 187 ya, berarti ada di ya 800 sampai 1.000 tuh lah. Hitung lagi lah ya. Lagi males ngitung. Jadi kalau mau average down, uh, menurut gua sih oke ya. Dari sisi apa sektor usahanya menarik gitu. Dan kalau dari PBV masih agak wajar ya, nggak terlalu yang mahal banget gitu ya. Walaupun udah di atas 1, tapi masih di range 2 lah gitu ya, nggak lebih gitu. Nah, kalau 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 mau lebih ini lagi kita coba cek, udah pakai di fitur perbandingan, kita ambil dari industri average dan sektor average. Oke, tadi kita pakai PBV ya, mana PBV, mana PBV ini cuy, market cap. Oke, ini jadi kalau secara industri dan sektor kurang lebih di PBV-nya 4 lah, 4 sampai 5 gitu ya. Taruhlah di 4 ya. Kalau berarti masih ada kemungkinan dia itu di bawah PBV-nya, ini harganya di bawah rata-rata perusahaan sejenis di sektornya gitu dan atau di industrinya. Gitu ya. Jadi perusahaan sejenis di IHSG ya, dengan sektor dan industri yang sama, mereka itu dihargai di PBV 4 sampai PBV 5. Nah, kalau sekarang di PBV 2, berarti ada kemungkinan tuh kalau mau dihargain dengan harga wajar sesama sektor dan industrinya masih bisa naik ke PBV 5. Artinya tadi harga 187 itu kalau kalian kali 5, 8735 tar 3
900-an lah. Ya, 945. Kalau dia mau dihargain di PBV 5 berarti ya masih ada potensi kenaikan bisa sampai ke harga itu. Oke. Itu aja, semoga cukup menjelaskan untuk lu ambil keputusan. Sekali lagi bukan anjuran untuk jual atau beli atau fresh down, itu terserah lu. Ya, yang penting gue udah coba jabarkan lah ya apa yang gue bisa gitu. Dan saran gue, lo download laporan keuangannya, lo cari tahu lagi tadi siapa mitra bisnis utamanya gitu ya, which is itu adalah apa namanya, apa tadi namanya sih, mitra yang besarnya itu sama dari 32 perusahaan itu gitu, sektor mana yang paling menguntungkan dan menjadi revenue utama perusahaan. Dan syukur-syukur bisa diperamping lagi jika dari 32 itu ternyata banyak yang minus gitu ya, atau merugi, bisa dirampingkan lagi dan perusahaan jadi bisa lebih efisien. Oke, itu aja dari gua. Thank you, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.